Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan ilmu catur Michael Tal buat melawan pembukaan Prancis variasi Winawer. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut video ini berlanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya, dimana di pembahasan kali ini jelas ilmu catur Michael Tal, dimana Michael Tal memegang bedak putih melawan Jack pemegang bedak hitam. Dan Michael Tal mengalami pembukaan dengan pion E4, E6, pertahanan Prancis, dan jelas teman-teman, pertahanan Prancis ini biasanya akan merebut petak pusat dengan memajukan pion D5, D4, D5, kuda ke C3, dan gajah ke B4. Nah teman-teman, inilah yang dikenal dengan pembukaan Prancis di variasi Winawer. E5, variasi advance dimainkan oleh Michael Tal, C5, dan jelas teman-teman mendobrak di petak tengah. A3 mengancam gajah, gajah pul kuda, sekak, pion pul gajah, dan pion C kali D4, pion C kali D4, kuda ke E7, dan jelas teman-teman bisa mempersiapkan rokade dan juga perkembangan kuda ke depan. Gajah ke D3, langsung memantau pion H7, rokade, kuda ke F3, dan jelas teman-teman mempersiapkan rokade. Dan jelas kuda di petak F3 ini juga nantinya bisa berkembang ke G5 buat menyerang pion H7. Kuda B ke C6 menyerang pion D4. Nah teman-teman, tipe seperti ini, percaya atau tidak, Michael Tal melakukan langkah pengorbanan yang pertama, gajah pukul pion H7, skak. Dan di posisi ini Jack tidak menerima pengorbanan dari Michael Tal. Dia lebih memilih dengan raja ke H8. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini, apabila pengorbanan ini diterima dengan raja pukul gajah, maka kuda ke G5, sekak. Dan di posisi ini juga teman-teman, saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk yang pertama, raja G8, maka menteri H5, dan jelas ancaman skak ke depan. Beteng E8 membuka ruang buat raja ke depan. Menteri pukul pion F7, skak. Raja H8, menteri H5 tempo skak, raja G8, dan A4. Dan jelas teman-teman mengaktifkan beteng ke depan. Dan kuda pukul pion D4, dan jelas ancamannya skak beteng. Dan di posisi juga putih bisa menjawab dengan menteri F7, tempo skak. Raja H8, dan di posisi juga teman-teman, putih bisa melakukan langkah kecoan dengan beteng A3. Dan jelas ancaman skak mat. Dan ini adalah langkah kecoan teman-teman, dimana terlihat blunder dikarenakan setelah kuda pukul pion C2, skak dan sekaligus mengancam beteng. Raja F1 bergeser, maka kuda pukul beteng. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kalian bisa menunda untuk memukul kuda, dan kalian bisa melakukan terlebih dahulu menteri H5, tempo skak. Raja G8, gajah pul kuda. Nah lihat teman-teman, di posisi seperti ini gajah gelap putih sudah menguasai jalur diagonal. Dan B5, menteri H7 tempo skak, raja F8, dan menteri ke H8 skak mat. Nah dimana kuda ini tidak dapat menutup teman-teman dikarenakan sedang dipin oleh gajah. Nah oke, sekarang kita masuk di jawaban yang kedua teman-teman. Nah teman-teman, setelah kuda G5 sekak, di pilihan yang kedua ada raja G6. Dan di posisi ini juga kalian bisa menyerang di sayap raja dengan H4. Dan di posisi ini juga saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk yang pertama F5,
maka H5 tempo skak. Raja H6, maka kuda pukul pion E6, open skak dan sekaligus kuda menyerang menteri. Dan dipastikan menteri akan tumbang. Raja H7 dan kuda pukul menteri, beteng pukul kuda. Nah teman-teman, di poin seperti ini udah jelas putih diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, untuk di pilihan yang kedua di poin seperti ini yaitu adalah ada menteri E8. Dan kita jawab saja H5 tempo skak, Raja H6, maka menteri G4. Kuda ke F5, maka kuda ke E4, open skak. Raja H7, maka H6. Nah teman-teman ingat, kuda ini bukan kuda gratis. Dan apabila G5, maka kuda ke F6, skak dan sekaligus menyerang menteri. Raja H8 dan kuda pukul menteri. Dan jelas putih diunggulkan. Nah oke, kita analisa lagi di langkah yang ke-16 ini. Nah teman-teman, di poin seperti ini apabila langsung dijawab dengan pion pukul kuda, maka pion pukul pion, open skak. Kuda ke H4 menutup, maka G8 proses menteri skak. Dan beteng pukul menteri, beteng pukul kuda, skak mat. Nah oke teman-teman, maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini pengorbanan tidak diterima. Raja H8. Dan dilanjutkan dan gajah ke D3 kembali, kuda ke G6 dan teman-teman menutup jalur gajah. Kuda G5 dan di poin seperti ini cek menyerah. Dan apabila dilanjutkan misalkan F6 menyerang kuda, maka menteri ke H5 skak. Raja G8, menteri H7 skak mat. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12 ini teman-teman. Apabila di poin seperti ini dijawab dengan Raja G8, maka sama saja menteri H5, ancaman skak mat ke depan, beteng E8, membuka ruang buat raja, maka gajah pukul kuda, pion pukul gajah, menteri H7, skak. Raja ke F8, dan menteri H8, skak. Raja E7, menteri pukul pion G7, skak mat. Nah oke teman-teman, kita analisa di kesalahan pertama yang dibuat oleh Jack. Nah teman-teman, kesalahan yang pertama yaitu adalah kuda B ke C6. Nah ini adalah langkah kesalahan teman-teman. Nah untuk menyelamatkan pertahanan Raja Hitam, hitam bisa menangkapkan pion H6 dan jelas mengontrol peta G5 yang akan ditempati oleh kuda dan juga menghindari ancaman dari gajah putih teman-teman. Misalkan H4 mendobrak, maka B6 mengaktifkan gajah ke depan, H5, gajah ke A6 mengadu gajah, G4, maka gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di poin seperti ini jelas ada sisi lemah di sayap menteri putih. Maka kuda B ke C6 mengaktifkan beteng ke depan buat menyerang di sayap menteri. Kuda ke H4 dan jelas mempersiapkan pendorongan pion juga, dan kuda ini juga mengontrol petak F5 dan juga G6. Berlanjut menteri ke C7 sesuai rencana menyerang di sayap menteri putih. C3 menghubungkan pion satu sama lain, beteng AC8 jelas mendobrak di sayap menteri. Beteng H3 mendukung pion C3. F6 menawarkan pertukaran pion, maka pion pukul pion, beteng pukul pion. G5 menawarkan pertukaran pion dan sekaligus mengancam beteng. Beteng F7, maka pion pukul pion. E5 dan jelas menawarkan pertukaran pion dan sekaligus mengaktifkan kuda ke depan. Dan H kali G7, E4 menyerang menteri,
menteri G3 mengadu menteri, maka beteng pul pion, dan menteri pul menteri, beteng pul menteri. Nah teman-teman, dibuat seperti ini permainan masih seimbang. Nah oke, mungkin cukup sekian teman-teman video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.